Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 28 September 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Injil Yohanes pasal yang ke-19. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami datang padamu mengucapkan syukur terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang sungguh kami alami membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Dan Kau yang memampukan setiap kali kami membaca, merenungkan bagian firman Tuhan, Kau mampukan untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan membacakan di dalam Injil Yohanes ini khusus ayat yang ke-16 sampai 27 menjadi bahan perenungan kita hari ini. Demikian firman Tuhan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong. Tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita mendengar bermacam-macam pengumuman dari berbagai sumber. Ada orang yang berprofesi memberi pengumuman setiap hari. Namun apakah pengumuman itu penting dan berimplikasi pada keselamatan? Di dalam Injil Yohanes, proses penyaliban Yesus ditulis secara singkat saja. Yohanes lebih berfokus menceritakan beberapa pengumuman di sekitar penyaliban itu. Yang pertama, Pilatus memasang sebuah pengumuman dalam 3 bahasa di atas kayu salib. Itu dalam ayat yang ke-19, 22. Dan yang kedua, prajurit membagi-bagikan pakaian Yesus.
yang tanpa mereka sadari hal itu mengumumkan penggenapan Mazmur 22 ayat 19. Dan yang ketiga, Tuhan sendiri mengeluarkan sebuah pengumuman terkait ibu jasmaninya, yakni Maria, dalam ayat 25 sampai 27. Itulah pengumuman di balik penyaliban Yesus. Ada banyak motivasi di balik sebuah pengumuman. Pilatus menaruh pengumuman Yesus, raja orang Yahudi, untuk melukai perasaan imam-imam kepala dan masyarakat Yahudi. Mereka telah memaksanya menjatuhkan hukuman mati yang tidak diinginkan atas Yesus. Tidak diinginkan Pilatus. Para prajurit membagi-bagikan pakaian Yesus karena menginginkan kain gratis. Mereka merampas hak milik orang lain. Namun, Tuhan Yesus mengeluarkan pengumuman untuk menyelamatkan Maria, ibunya, dengan berkata, "Inilah ibumu." Ia mempercayakan pemeliharaan dan perlindungan atas Maria kepada muridnya setelah kematiannya. Perkataan kita, baik berupa pengumuman, baik berupa juga nasihat, atau mungkin pada saat kita berpidato, berbicara di depan orang, bisa juga perkataan dalam bentuk pesan atau sebuah kesaksian, maupun berupa ucapan, tulisan, chattingan, ataupun tulisan di media sosial, termasuk juga rekaman audio seperti yang saya lakukan pada hari ini dan setiap hari saya lakukan. Dapat kita pakai semuanya itu untuk menyelamatkan orang lain. Sekali lagi, perkataan berupa apapun, termasuk perkataan itu berupa pengumuman yang tentunya dapat dipakai untuk menyelamatkan orang lain. Pengumuman yang kita sampaikan bisa mencegah orang dari mengalami kecelakaan atau bencana. Pesan yang kita petik bisa menjadi penghiburan bagi yang berduka. Kesaksian kita dapat membebaskan seseorang dari fitnahan atau tuduhan palsu. Jika selama ini perkataan yang kita sampaikan lebih banyak memuaskan ego kita secara pribadi, patutlah kita meminta permohonan ampun kepada Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan dimampukan memakai perkataan kita untuk melindungi dan juga untuk menyelamatkan orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan percayakan mulut kepada kita. Pergunakanlah mulut untuk mengeluarkan perkataan atau pengumuman yang dapat memberkati orang lain. Bukan justru menjadi batu sandungan, bukan justru membuat orang lain tidak mengerti jalan keselamatan, tetapi sebaliknya biarlah mulut yang keluar perkataan yang memberikan pengumuman ini memberikan kebangunan rohani bagi orang lain, menyejukkan jiwa, memberikan perkataan yang membangun sehingga setiap orang yang mendengarnya boleh beroleh kasih karunia, terlebih keselamatan yang disediakan oleh Tuhan bagi manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa kita senantiasa dipakai oleh Tuhan dalam perkataan kita untuk menjadi saksi. Kalau zaman sekarang kita juga bukan hanya perkataan melalui ucapan yang keluar dari mulut kita, tetapi setiap perkataan yang keluar melalui jari kita yang kita tuliskan di media sosial, baik dalam chatting, dalam status-status sosial, maupun juga segala sesuatu yang kita keluarkan dalam bentuk kalimat-kalimat di dalam dunia maya atau media sosial. Kiranya semua yang kita keluarkan baik secara verbal maupun tulisan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan boleh memberkati orang. Dan ketika apa yang kita sampaikan berupa pengumuman yang berdampak bagi keselamatan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menerapkan firman Tuhan ini, menggunakan kesempatan hidup kita untuk berkata-kata yang baik, untuk bermedia sosial yang baik, sehingga setiap perkataan kita
tingkah laku kita, setiap kita bermedia sosial sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Terlebih orang lain boleh menerima keselamatan yang disediakan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan. Pakailah mulut lidah kami untuk mengeluarkan perkataan yang membangun, untuk mengumumkan yang berdampak keselamatan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.